wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah produksi dan manajemen sagu potong dan kerbau. Nah, mata kuliah ini ada 3 SKS ya. Dan kebetulan ya saya merupakan koordinator dari mata kuliah ini. Nah, kemudian kita dalam mata kuliah ini ada tim pengampunya. Ini ada beberapa yang sudah kita lihat ya. Ini ada 7 orang. 7 orang dari dosen di lab ternak potong yang mengampu mata kuliah ini. Nah, kemudian terkait dengan capaian mata kuliahnya, jadi harapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ya, mahasiswa mampu mengkonsepkan ya sistem produksi dan manajemen sagu potong dan kerbau. Dan selanjutnya mahasiswa mampu memproyeksikan bagaimana budidaya sapi potong dan kerbau. Nah, pada kali ini ya saya akan menyampaikan tentang biosecurity dan animal welfare ya. Jadi tentang biosecurity dan animal welfare. Jadi pokok bahasan ini sangat diperlukan ya, sangat penting dalam produksi ataupun manajemen peternakan ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, ya, akan kita sampaikan pada kesempatan pagi ini ya. Yang pertama ya kita akan mendiskusikan yang tentang apa pengertian dari biosecurity ya. Yang kedua, apa pula misalkan pengertian dari animal welfare ya. Kemudian bagaimana misalkan penerapan dari biosecurity ini dan juga bagaimana penerapan animal welfare dalam suatu peternakan, industri peternakan ya. Dan tentu yang harus kita pentingkan ya, selain dari tadi pengertian tadi atau penerapannya, yang penting adalah bagaimana penerapannya atau apa dampak dari penerapan biosecurity dan animal welfare ini terhadap produksi sapi potong dan kerbau atau produksi ternak ya. Dan terakhir adalah misalkan bagaimana dampaknya tentang animal welfare misalkan ya dalam peternakan. Oke, nah pengertian dari biosecurity ini adalah kalau kita lihat dari 2 katanya ya. Pertama ada bio ya tentang hidup dan ada security yaitu tentang keamanan dan perlindungan. Nah, jadi biosecurity ini dapat dikemanakan sebagai upaya pengendalian atau pengamanan terhadap makhluk hidup ya. Nah, dalam budidaya misalkan ternak ya, maka biosecurity ini merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ya, dan kemudian bagaimana misalkan tidak boleh ada penyebaran keluar dari peternakan. Jadi kita akan bicara masalah bagaimana caranya supaya penyakit tidak masuk ke dalam peternakan, dan kalaupun misalkan terjadi misalkan wabah dalam suatu peternakan, bagaimana supaya penyakit ini tidak bisa menyebar kepada kandang-kandang lain atau misalkan kepada peternakan lain. Nah, itu yang mestinya. Nah, kemudian tadi kan kita pun akan misalkan bicara tentang apa sih pengertian dari animal welfare ya. Nah, ada satu dasar barangkali ya bagi kita ya, dasar untuk menerapkan welfare ini ya. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ya, bahwa animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik ya, kemudian mental ya, menurut perilaku alami hewan yang perlu diterapkan. Nah, jadi artinya kita ingin bagaimana membuat hewan ini berlaku secara alami ya. Dan kita pun ya bagaimana untuk melindungi hewan dari perlakuan manusia yang tidak layak, yang tidak selayaknya, yang tidak berkehewanan ya, artinya terhadap ternak-ternak yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu tentang pengertiannya ya. Ada beberapa prinsip nih ya yang harus kita perhatikan, kita pertimbangkan ya dalam animal welfare ini. Yang pertama adalah bahwa ternak ini dia bebas dari kelaparan dan malnutrisi ya.
Artinya tidak boleh lapar dan tidak boleh kekurangan nutrisi. Yang kedua, ya, bahwa ternak ini ya harus dibebaskan dari ketidaknyamanan lingkungan dan fisik. Artinya ketika ada dalam satu perkandangan, dalam satu kandang, makanya bagaimana dalam kandang itu dia bisa nyaman, ya, tidak terancam misalkan oleh material mungkin dari dinding atau lantai ataupun atap, ya, termasuk juga misalkan tidak menyakiti ya terhadap tubuhnya. Yang ketiga adalah bebas dari luka dan penyakitnya. Tadi ya kalau sudah aman misalkan lantai, kemudian rangka dinding dan sebagainya, maka itu bisa harus dibebaskan ya. Yang keempat adalah bagaimana ternak ini bisa tidak tertekan ya dalam misalkan tingkah laku dan hidup yang normal. Artinya tidak merasa terkekang dalam satu misalkan pemeliharaan ternak. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita bisa membebaskan ternak ya, dari ketakutan dan stres ya. Misalkan dengan kehadiran gangguan-gangguan dari luar termasuk warna dan sebagainya tergantung dari misalkan jenis ternaknya ya, ternak seperti apa. Itu tentang prinsip animal welfare yang harus kita perhatikan ya supaya kita betul-betul bisa menerapkan dalam produksi ternak ya atau dalam manajemen pemeliharaan ternak. Oke, kemudian ya ini hal-hal yang harus kita pentingkan ya, yang harus kita bisa manifestasikan ya, bagaimana animal welfare ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama tadi ya dari beberapa 5 poin tadi itu ya ada 3 aspek penting ya, Kang Ucu ya. Ada 3 aspek penting yang harus kita perhatikan dalam animal welfare ini. Yang pertama ada welfare science. Nah, jadi dalam welfare science itu kita mempelajari bagaimana misalkan reaksi ternak ya, atau hewan pada lingkungan yang berbeda. Nah, contoh misalkan ketika asalnya dari daerah panas, kemudian daerah dingin, atau sebaliknya asalnya daerah dingin kemudian masukkan ke daerah panas, maka itu akan terjadi reaksi. Nah, artinya ketika misalkan terjadi reaksi ini, kita bagaimana caranya supaya membuat ternak ini menjadi nyaman. Ya, menjadi nyaman, misalkannya adem, kemudian dia bisa menyesuaikan terhadap lingkungan yang barunya dan tanpa adanya rasa terpaksa. Kemudian yang berikutnya adalah welfare etik ya. Nah, welfare etik ini artinya kita belajar mempelajari ya bagaimana etika manusia pada hewan ternak. Jadi harus bagaimana kan nih manusia ini atau sikap dari manusia terhadap hewan ya, atau perikehewanan kalau kata kita ya, ada perikehewanan itu mesti diterapkan diamalkan oleh misalkan manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah welfare law ya. Jadi ada aturan lah, ada aturan yang mengatur manusia bagaimana supaya manusia ini memperlakukan hewan secara baik ya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, ada dasar-dasarnya, ada dasar misalkan dasar-dasar dari animal welfare ini kalau kita lihat seperti itu ya. Yang pertama adalah diantaranya ya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ya, diantaranya pada pasal 1 ya bahwa kesejahteraan hewan ya, artinya ya bahwa kesejahteraan hewan itu adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan ya, mengukur perilaku alami ya yang perlu kita perhatikan ya dan ditegakkan supaya misalkan ya hewan ini merasa terlindungi terhadap perilaku manusia. Itu dalam Nomor 18 tahun 2019. Jadi artinya kesejahteraan itu adalah terkait dengan fisik dan mental. Ya, secara fisik tidak terancam misalkan tadi ya, dan secara mental dia tidak stres. Nah, itu kalau kita sudah bisa mengejawantahkan ya atau misalkan membuat ternak menjadi aman secara fisik dan mental, ternak akan hidup dengan nyaman. Nah, terkait dengan ini ya, terkait dengan misalkan animal welfare ini, jadi animal welfare ini lebih misalkan ke bagaimana misalkan bentuk ekspresi ya, bentuk ekspresi dari manusia secara moral ya. Artinya manusia ini bertanggung jawab terhadap masing-masing binatang yang dipeliharanya. Jadi ada rasa kasih sayang ya.
ada kasih sayang, ya, ada satu pola hubungan antara misalkan hewan dengan pemiliknya, sehingga betul-betul merasa nyaman keduanya, bukan hanya misalkan yang suka ini adalah pemiliknya atau manusianya, termasuk hewan pun akan merasa senang. Contoh misalkan dalam foto ini ya, itu si peternak ya, dia merasa nyaman ya, bersentuhan, dan ternak pun ternyata kalau misalkan majikannya baik ya, dia akan merasa nyaman dan hormonnya akan baik ya, akan baik. Nah, sehingga nanti ada apa? Ada timbal balik ya, dan bisa itu akan mempengaruhi terhadap misalkan hormon tubuhnya dan akan produksi dengan baik jika misalkan dia tidak mengalami stres ya. Jadi sasaran animal welfare ini adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia seperti itu ya. Nah, beberapa hal yang sudah diterapkan ya animal welfare ini ya, diantaranya pada saat ternak mau dipotong ya, karena ternak mau dipotong ini mulai misalkan keluar dari kandang sampai masuk pemotongan ini banyak manusia ya yang kurang berkehewanannya, sehingga dalam misalkan prosesnya ini suka terjadi misalkan menyakitkan kepada hewan yang mau dipotong tadi, mulai misalkan dari keluar kandang ya, penggiringan dan sebagainya, sampai ketika dia dirobohkan itu kadang-kadang membuat ternak menjadi takut, stres ya, ada kesakitan. Nah, kalau sudah seperti itu, itulah melanggar misalkan animal welfare ya. Dan itu kalau misalkan ada kegiatan yang bisa menyakitkan ya, membuat stres, maka itu akan berdampak kepada produktivitasnya, atau kalau misalkan mau dipotong ya, berdampak kepada kualitas daging yang dihasilkannya. Kenapa? Tadi masalah hormonal ya. Nah, ada beberapa misalkan di sini ya, misalkan di sini ada persyaratan ya, masih dalam RPH ya, persyaratan. Kita lebih ini ke PRPH ya, karena di sini biasanya banyak sekali pelanggaran ya terhadap perikehewanan atau animal welfare ya. Nah, jadi diharapkan dalam misalkan RPH ini ya, yang pertama ada persyaratan ini teknis ya, yang mesti disiapkan oleh kita ya terkait dengan pemotongan. Yang pertama adalah tangga penurunan. Nah, jadi penurunan atau loading ini ya biasanya disiapkan di RPH ini, dan tingginya sama di bak truk ya. Bak truk artinya ketika misalkan ternak mau diturunkan itu langsung tidak loncat ya. Kadang-kadang kalau loncat tanpa ada loading tadi ya, dia akan kadang patah kakinya dan sebagainya, dan itu buat stres ya. Ketika misalnya kita siapkan tangga penurunannya, dia akan tenang ya, keluar dari truknya ya, kemudian menginjak misalkan loading atau semacam pelatarannya ya, dan langsung misalkan menuju ke arah yang diharapkan oleh manusia ya. Yang kedua ada gangway. Nah, gangway ini adalah setelah keluar dari truk ya. Setelah keluar dari truk, kita bisa misalkan melihat ya bahwa ternak ini ya, dia diarahkan ke sana, kemudian langsung masuk gangway. Gangway ini adalah semacam lorong terbuat dari besi, dan itu ukurannya selebar dari tubuh sapi ya. Artinya dia tidak bisa berbalik ketika diarahkan ke sana, dia terus jalan ngantri ya, tidak ada pemaksaan. Nah, kemudian ada kandang tampung juga, ada yang kandang tampungnya ketika di lorong ya, dalam perjalanan perlu istirahat, ada kandang istirahatnya, kemudian ada kandang khusus misalkan kalau perlu misalkan penanganan khusus, misalkan disuntik atau divaksin sebagainya, ataupun misalkan dikasih vitamin, itu ada kandang khusus ya. Kandang khusus ini ya dibuat tenang dan memudahkan handlingnya ya, tidak membuat stres. Yang berikutnya adalah syaratnya adalah ada kandang restraining box ya. Jadi ada kandang untuk yang penanganan misalkan ada yang ngamuk dan sebagainya, ada kandang yang dibuat khusus supaya bagaimana caranya ketika ditangani misalkan sapi ini, dia akan lebih nyaman. Nah, berikutnya ada persyaratan operasional. Nah, ini setelah kita tadi kita misalkan ada persyaratan teknis ya, artinya adalah beberapa fasilitas yang harus disiapkan dalam satu RPH ya. Nah, yang berikutnya adalah kan operasionalnya. Jadi artinya bagaimana
mengamalkan fasilitas tadi ini ya ke arah operasionalnya, misalkan ya bagaimana teknik misalkan penurunan hewan ketika misalkan sudah ada dari truk ya, dari bak truk kemudian masuk ke loading tadi. Nah, caranya bagaimana? Apakah nanti menyakitkan tidak digiringnya gitu ya, dipaksa dan sebagainya. Nah, dengan cara yang baik-baik nih dia akan keluar ya, akan keluar menuju misalkan tadi yang lorong atau GW tadi. Yang kedua adalah teknik penggiringannya. Jadi sekarang ini lebih berperilaku ya, ketika persyaratan operasional ini lebih perilaku manusia terhadap hewan tadi, terhadap ternak tadi itu. Kemudian bagaimana teknik memperlakukan di kandang penampungan. Jadi setelah misalkan masuk gangway ya, masuk ke penampungan, nah bagaimana perlakuan di sana, misalkan diberikan ketenangan ya, kadang ditambahkan misalkan ini ya semacam pakan ya, pakan supaya dengan pakan ini dia akan menjadi lebih tenang makan ya, kemudian dia akan menghasilkan mengeluarkan hormon-hormonnya yang buat tubuhnya menjadi misalkan rileks lagi ya setelah misalkan pengangkutan dalam truk ya, proses sampai ke RPH tadi. Dan yang keempat adalah teknik pengendalian hewan yang tadi ya, yang restrain ya, yang ngamuk lah seperti itu ya. Jadi artinya ketika mengendalikan ini cara baik-baik harus ditangani ya, tidak dengan cara yang kasar. Karena kalau dengan cara yang kasar maka ternak dia akan mengeluarkan feedback negatif ya, sehingga kadang-kadang menjadi tidak bisa dikendalikan ya, akhirnya jadi marah dan bisa menabrak misalkan mendorong atau manusianya itu ya. Yang kelima adalah bagaimana misalkan teknik penyembelihannya ya. Jadi selain dari operasional tadi itu, terakhir adalah bagaimana penyembelihannya supaya ketika disembelih ini ya sapi menjadi tenang ya, sapi atau berkorban menjadi tenang, dan ketika sudah tenang dan biasanya tidak akan memberikan reaksi-reaksi yang negatif. Artinya kalau sudah tenang maka sekali lagi hormonal akan baik seperti itu. Itu adalah acuan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan tahun 2012 ya, terkait dengan saran teknis dan syarat operasional ya. Nah, teman-teman sekalian ya. Jadi intinya ya bahwa namanya animal welfare ini adalah bagaimana kita bisa menjauhkan hewan dari penyakit ya atau virus misalkan, dan bagaimana menjauhkan kuman dari misalkan hewan. Jadi artinya ini menjauhkan hewan dari virus dan menjauhkan kuman dari hewan. Artinya ingin mengamankan ya, ketika misalkan caranya diproteksi supaya supaya tidak banyak berjangkit penyakit ya, dan ketika sudah ada yang berjangkit bagaimana menjauhkan kepada hewan ya sumber penyakit tersebut. Jadi ada 3 prinsip dalam biosecurity ini ya. Yang pertama adalah isolasi. Jadi kalau misalkan ada ternak yang misal sudah terkena infeksi misalkannya virus tadi, maka itu harus diisolasi, harus dipisahkan dari ternak yang sehat supaya tadi itu ya menjauhkan kuman dari yang hewan dari yang sehat ya, dan menjauhkan hewan yang sehat dari virus yang berasal dari misalkan ternak yang yang terinfeksi ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengendalikan lalu lintas. Nah, salah satu misalkan penyebab dari infeksi atau penyebaran penyakit ini adalah adanya lalu lintas ternak ya, keluar masuk ternak. Kalau misalkan tidak kita kita atur ya, maka ketika misalkan ada ternak yang sakit ya masuk ke dalam kandang atau kawasan yang sehat, maka semua akan tercemar. Jadi artinya ada satu pengawasan di situ. Bahkan nanti ada misalkan semacam spray ya, ataupun misalkan ada kolam yang berisi disinfektan. Tujuannya adalah untuk mensterilkan baik hewan misalkan ataupun misalkan truk yang membawa yang bawa ternak ya. Ada beberapa misalkan contoh dari biosecurity ini ya, yang bisa mencegah terkait dengan penerapan virus tadi ya.
Yang ketiga adalah sanitasi. Ini yang paling penting ya. Setelah misalkan kita sudah bebas mengisolasi, kemudian lalu lintas kita atur, dan yang ketiga adalah sanitasinya. Jadi bagaimana misalkan kita bisa membuat lingkungan kandang sehat, ya, sehat. Kalau sudah sehat, peternaknya akan sehat, dan tentu hewan pun atau ternak pun akan merasa sehat dan nyaman dalam kandang. Jadi pembersihan misalkan kotoran, urin harus betul-betul misalkan dijamin ya, bahwa itu tidak menjadi misalkan sarang penyakit ya, baik kotoran misalkan ataupun misalkan urin yang tergenang dalam saluran dan sebagainya. Jadi langsung ke ipal pengolahan limbahnya. Dan berikutnya adalah kita ya tentang bagaimana misalkan penerapan animal welfare dan biosecurity misalkan dalam suatu peternakan ya. Nah, kalau sudah kita terapkan, maka biasanya ternak akan lebih nyaman ya dalam proses manajemen pengendalian penyakitnya. Jadi kalau sudah SOP sudah jelas, maka ternak pun tidak merasa terancam ketika biosecurity itu diterapkan. Yang kedua ya, jadi meminimalisir penyebaran wabah yang berujung pada kematian. Ya artinya kalau sudah misalkan wabah berjangkit pada suatu peternakan, jadi diminimalisir jangan sampai misalkan wabah tersebut bisa menyebar ke yang lain. Tentu dengan tadi ya, dengan cara misalkan mengatur lalu lintas ternak dan memasang misalkan fasilitas yang bisa mencegah atau mengendalikan ya penyebaran penyakit dalam peternakan ya. Kemudian ya kalau sudah terapkan itu ya antara animal welfare dengan biosecurity ini, maka kehidupan ternak atau sapi dan kerbau dia akan lebih layak di lingkungan yang nyaman ya dalam kandang. Misalkan pengaturan ventilasinya, kemudian sanitasi sudah bersih, tidak ada lagi misalkan cemaran dari dari bau dan sebagainya gitu ya. Itu bisa terkendalikan dan ternak akan lebih nyaman ya. Dan kemudian dalam pemotongan ternak pun ternak atau sapi ya dapat dipotong dengan layak ya, sesuai dengan misalkan aturan atau prosedur. Nah, apalagi kita sekarang sudah punya kalau dalam agama Islam itu ada bagaimana misalkan kita bisa ada satu aturan ya perikehewanan kalau kita ingin misalkan memotong hewan ya. Terutama nanti ya pada saat kurban nih. Pada saat kurban ini karena tidak standar ya. Kalau RPH itu sudah standar ya. Artinya hanya beberapa oknum ya, misalnya dalam misalkan proses pengangkutannya. Nah, yang sering terjadi ini adalah pada saat misalkan Idul Kurban ya atau Idul Adha. Jadi masyarakat yang tidak memahami misalkan bagaimana cara memperlakukan sapi ya yang mau dipotong ini supaya betul-betul dia merasa nyaman ketika mau dipotong, bahkan ikhlas gitu ya. Ikhlas, tidak meronta-meronta ya, tidak meronta-ronta, dan dengan ikhlas karena kita pun memperlakukan ya dipotongan dengan cara yang baik-baik, dan tentu misalkan dengan cara yang baik, tenang, dan itu lagi ya bahwa pisaunya atau goloknya harus lebih tajam supaya mempercepat misalkan selesai pemotongannya ya. Kemudian, nah bagaimana dampak animal welfare penerapan ini dalam biosecurity dalam peternakan ini? Yang pertama, jika misalkan kandang sudah kita buat nyaman ya, buat nyaman dari sisi lingkungan maupun teknisnya, dari sisi bahan, kemudian konstruksi ataupun sirkulasi udara, maka kalau sudah seperti ini ya, sudah nyaman seperti ini, kemudian ditambah lagi misalkan ya dengan pemberian pakannya, ya pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis ternak ya, artinya kita akan berikan misalkan ketika sapi ini yang sedang produksi, yang sedang bunting ya ataupun jantan ataupun pedet itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jika misalkan kita sudah berikan sesuai dengan kebutuhannya, maka pasti yang namanya ternak ini dia akan mengoptimalkan atau akan mewujudkan misalkan potensi genetiknya ya. Artinya kalau misalkan sudah baik semuanya, karena begini, kalau misalkan sekarang ada sapi yang genetiknya bagus misalkan ya, berasal dari Bos Taurus dari Eropa, tetapi jika misalkan dalam pemeliharaannya dia tidak merasa nyaman dalam kandang ataupun manajemen yang lainnya,
maka itu tidak akan bagus ya, tidak akan sebaik yang di asalnya. Artinya kalau misalkan kalau dia di asalnya sudah merasa nyaman dan menghasilkan produktivitas yang bagus, misalkan ya PIB-nya tinggi, kemudian efisiensi misalkan yang bagus, ketika dipindahkan ke ke tropis ya, berarti biasanya harus ada penyesuaian ya supaya misalkan lebih optimal ya. Yang berikutnya terakhir adalah kalau misalkan sapi ya atau kerbau ataupun ternak ya, dia sudah mengoptimalkan karena masa nyaman dalam manajemen pemeliharaan ini ya, dalam kandang ataupun lingkungan yang lainnya, pasti produktivitas akan tinggi, dan tentu yang kita harapkan adalah keuntungan bagi peternak. Kalau dia sudah optimal, dia akan bisa kita raih ya, kita akan terima sebagai wujud dari bahwa kita sudah mengeluarkan sayang kepada ternak, maka ternak pun akan sayang kepada kita dengan cara tadi, dia akan memperlihatkan bahwa produksinya akan semakin tinggi dan akan berkualitas dagingnya. Nah, teman-teman, nah itulah barangkali ya terkait misalkan subtema pokok bahasan yang berjudul ya teman adalah biosecurity dan animal welfare dalam mata kuliah produksi dan manajemen Saiful Unang Kerbau. Semoga bermanfaat ya, dan bisa misalkan kita terapkan dalam produksi sapi potong dan kerbau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.